Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mengangkat materi tentang regresi dan kolerasi. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada di materi kami. Perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM 121922250 dan teman saya Muhammad Redo Pratama dengan NIM 121923110 dan teman saya satunya lagi Afilsa Desta Andinata dengan NIM 121923361 dan yang sebelahnya ada M Dafa Muzaki dengan NIM 121922278 dan yang terakhir ada Aisyah dengan NIM 121923308. Regresi dan kolerasi. Pengertian regresi dan kolerasi. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi. Orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Inilah yang disebut hukum Galton mengenai regresi universal. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan dalam kurung measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud regresi dan kolerasi? 2. Apa tujuan penggunaan regresi dan kolerasi? 3. Apa macam-macam regresi dan kolerasi? 4. Karakteristik penggunaan regresi dan kolerasi. 5. Bagaimana analisis dari regresi dan kolerasi? Tujuannya 1. Untuk mengetahui definisi serta analisis regresi dan kolerasi. 2. Untuk mengetahui tujuan penggunaan regresi dan kolerasi. 3. Untuk mengetahui jenis-jenis dan karakteristik regresi dan kolerasi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan regresi dan kolerasi. Tadi sebelumnya ada beberapa tujuan penggunaan analisis regresi, antara lain membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas, menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Adapun tujuan penggunaan kolerasi yaitu untuk mengukur kekuatan state dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih, atau mengukur hubungan antara variabel, motivasi kerja dengan produktivitas. 3. Kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan. 4. Tingkat inflasi dengan IHSG. Macam-macam regresi dan kolerasi terdiri dari 5 antara lain sebagai berikut. Kedua variabel yaitu X dan variabel dengan tak bebas. Kedua variabel datanya kuantitatif. Misal berat badan seseorang dipengaruhi tinggi badannya. Regresi linear berganda, hubungan antara variabel 2 dengan
dua lebih variabel, semua variabel datanya kuantitatif. Misal, produksi padi dipengaruhi oleh jenis pupuk, suhu, dan penyinaran. 3. Regresi non-linier. Hubungan antara variabel Y dan X yaitu tidak linear. Tidak linear maksudnya laju perubahan Y akibat laju perubahan X tidak konstan untuk nilai-nilai X tertentu. Misal, produksi padi akan meningkat saat diberi pupuk taraf rendah ke sedang. Tapi kalau diberi dengan taraf tinggi, malah produksinya menurun. Keempat, regresi dummy. Hubungan antara variabel Y dan kuantitatif dan variabel X data kualitatif. Misal, melihat mempengaruhi kemasan terhadap harga jual makanan. Kita coding 1 jika kemasan menarik dan O jika kemasan tidak menarik. 1 dan O adalah variabel dummy. 5. Regresi logistik. Hubungan antara yaitu variabel Y dan kualitatif dan variabel X data kuantitatif. Misal, ingin diketahui apakah konsumen akan memberi makan di rumah makan berdasarkan penilaian konsumen terhadap lokasi, pelayanan, pendapatan, dan kasus ini hanya ada 2 kemungkinan respon konsumen, yaitu konsumen membeli 1 dan tidak membeli. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Macam-macam korelasi terdiri dari 1. Korelasi positif. Korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang punya ciri bahwa perubahan variabel independen X variabel bebas X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y variabel bebas Y secara searah. 2. Korelasi negatif. Korelasi negatif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang punya ciri bahwa perubahan variabel independen X variabel bebas X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y variabel bebas Y secara berlawanan. 3. Korelasi sederhana simple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel saja. 4. Korelasi multiple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Misalkan pada model regresi linear multiple, Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2 plus E. Maka maksud dari pengertian dari pernyataan di atas adalah tingkat hubungan antara Y dan kali 1 atau tingkat hubungan antara Y dengan kali 2 atau tingkat hubungan antara kali 1 dan kali 2. 5. Korelasi sempurna perfect correlation. Maksud dari pengertian dari korelasi sempurna antara dua variabel yaitu suatu kondisi bahwa setiap variabel bebas X akan terdapat pada setiap variabel tidak bebas Y-nya. Hal ini dapat diartikan pula bahwa garis regresi yang terbentuk dari kata yang tersebar terdistribusi adalah merupakan tempat kedudukan dari data-data tersebut, sehingga nilai R-nya sama dengan 1 atau R sama dengan minus 1. 6. Korelasi tidak sempurna imperfect correlation. Korelasi antara dua variabel yang dikatakan tidak sempurna jika titik tersebar tidak terdistribusi tepat pada suatu garis lurus. 7. Korelasi yang mustahil nonsense correlation. Korelasi antara dua variabel yang seolah-olah tidak ada tetapi tidak ada. Karakteristik pengguna regresi dan korelasi. Regresi memiliki beberapa karakteristik antara lain. 1. Model regresi dikatakan layak jika angka signifikan pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. 2. Tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antara variabel bebas. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linear berganda dengan variabel bebas lebih dari 1. 3. Korelasi model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R2. Semakin besar nilai tersebut maka modelnya semakin baik. Jika mendekati 1 maka model regresi semakin baik. Nilai R2 mempunyai karakteristik di atasnya 1 selalu positif, 2 nilai R2 maksimal sebesar 1. Jika nilai R2 sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna.
Maksudnya, seluruh variasi dalam variabel Y dapat diterangkan oleh model regresi. Sebaliknya, jika R2 sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear antara X dan Y. 4. Terdapat hubungan linear antara variabel bebas X dan variabel tergantung Y. 5. Data harus terdistribusi normal. 6. Data berskala interval atau rasio. 7. Kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas, disebut juga sebagai variabel prediktor. Sedang variabel lainnya, variabel tergantung, disebut juga sebagai variabel response. Korelasi memiliki beberapa karakteristik antara lain: 1. Kisaran korelasi. Kisaran range korelasi mulai dari 0 sampai ke 1. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. 2. Korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. 3. Korelasi sama dengan 1. Korelasi sama dengan plus 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linear sempurna atau membentuk garis lurus positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y juga naik. Keempat, korelasi sama dengan minus 1. Artinya, kedua variabel mempunyai hubungan linear sempurna membentuk garis lurus negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun dan berlaku sebaliknya. Analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independent variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variabel atau variabel terikat. Untuk mencari persamaan garis regresi dapat digunakan berbagai pendekatan rumus, sehingga nilai konstanta dan nilai koefisien regresi dapat dicari dengan metode sebagai berikut. Ini rumusnya. Jadi ini tabel, contoh tabelnya. Dengan menggunakan rumus yang di atas, nilai A dan B akan diperoleh sebagai berikut. Sehingga persamaan regresi sederhana adalah Y sama dengan 20,4 plus 5,4X. Berdasarkan hasil perhitungan dan persamaan regresi sederhana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa 1. Lamanya belajar mempunyai pengaruh positif terhadap nilai ujian, artinya jika semakin lama dalam belajar maka akan semakin baik atau nilai tinggi ujiannya. 2. Nilai konstanta adalah sebesar 20,4, artinya jika tidak belajar atau lama belajar sama dengan 0, maka nilai ujian adalah sebesar 20,4 dengan asumsi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dianggap tetap. Analisis korelasi atau R digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya derajat hubungan antar variabel yang diteliti. Tinggi rendahnya derajat keeratan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasinya. Koefisien korelasi yang mendekati angka +1 berarti terjadi hubungan positif yang erat. Bila mendekati angka -1 berarti terjadi hubungan negatif yang erat. Sedangkan koefisien korelasi mendekati angka 0, berarti hubungan kedua variabel adalah lemah atau tidak erat. Dengan demikian, nilai koefisien korelasinya adalah -1 kurang lebih sama dengan R kurang lebih +1. Untuk koefisien korelasi sama dengan -1 atau +1 berarti hubungan kedua variabel adalah sangat erat atau sangat sempurna, dan hal ini sangat jarang terjadi dalam data real. Untuk mencari nilai koefisien korelasi dapat digunakan rumus sebagai berikut. Contoh. Sampel yang diambil secara acak dari 5 mahasiswa didapat data nilai statistik dan matematika sebagai berikut.
Dari data yang diberikan, nilai koefisien korelasi sebesar 0,94 atau 94% menggambarkan bahwa antara nilai statistik dan matematika mempunyai hubungan positif dan hubungannya erat, yaitu jika mahasiswa mempunyai nilai statistik baik, maka mempunyai hubungan positif dan hubungannya erat. Yaitu jika mahasiswa mempunyai nilai statistiknya baik, maka nilai matematikanya juga akan baik, dan sebaliknya jika nilai statistik jelek, maka nilai matematikanya juga jelek. Kesimpulan, secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Saran: menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan makalah ini, penyusun sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun atau memperbaiki makalah ini dari semua pihak. Terima kasih.